Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, untuk pertemuan kita yang keempat ini, kita akan melihat materi kita, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Di mana yang dikatakan jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang pengemudi pada saat mengemudi, sehingga jika melihat suatu halangan yang ada di depannya yang membahayakan, maka pengemudi tersebut dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Kita lihat di sini, untuk jarak pandang pada geometrik jalan terbagi dua, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului, di mana untuk jarak pandang henti, jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Sedangkan jarak pandang mendahului adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. Kita masuk kepada poin awal untuk jarak pandang, di mana kita bagi menjadi jarak pandang henti, disingkat juga dengan JH, di mana JH adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Setiap titik di sepanjang jalan harus memenuhi ketentuan JH. Jadi, kalau bila kita merencanakan suatu geometri jalan, kapan kita berikan marka pada jalan tersebut adalah marka lurus atau marka garis putus-putus. Nah, ini berpengaruh terhadap penentuannya, di mana asumsi tinggi mata pengemudi untuk halangan di depan adalah 105 cm dan tinggi halangan yang dilihatnya adalah 15 cm. Diukurnya dari level permukaan jalan. Ada untuk mencari jarak pandang henti terbagi dua elemen jarak, yaitu ada jarak tanggap atau JHT adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan dia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Nah, jarak tanggap ini adalah suatu yang dibutuhkan di mana respon dari tubuh pengemudi untuk melihat suatu halangan di depan, di mana dia bergerak memindahkan kaki apabila dia mobil, dia memindahkan kaki dari pedal gas menuju pedal rem. Kemudian kita lihat di sini ada jarak pengereman adalah JHR, adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan benar-benar berhenti. Maka ada dua jarak di sini. Satu jarak tanggap dan dua adalah jarak pengereman. Kita lanjutkan. Rumus yang kita gunakan adalah seperti ini, di mana JH sama dengan JHT, jarak tanggap, ditambah JHR, jarak pengereman. Jarak JH, jarak henti adalah sama dengan kecepatan rencana dibagi 3,6 dikali waktu tanggap, ditambah kecepatan rencana bagi 3,6 di pangkat 2 bagi dengan 2 kali gravitasi kali koefisien gesek. Kita turunkan karena pada jalan tentu semuanya itu ada bidang datar dan ada bidang tanjakan atau turunan. Nah, untuk jalan datar, kita turunkan rumusnya menjadi JH sama dengan 0,278 dikali kecepatan rencana dikali waktu tanggap, ditambah kecepatan rencana pangkat 2 dibagi 254 dikali koefisien gesek. Untuk jarak untuk jalan yang mempunyai kelandaian atau tanjakan maupun turunan, maka rumusnya menjadi JH jarak henti sama dengan 0,278 dikali kecepatan rencana dikali waktu tanggap ditambah kecepatan rencana pangkat 2 dibagi 254 dikali koefisien gesek plus minus kelandaian. Atau kapan kita sebut plus? Apabila jalan tersebut tanjakan, dan kapan kita ambil minus, maka jalan tersebut adalah turunan.
kita masuk kepada poin selanjutnya. Tadi kita melihat jarak pandang henti, maka sekarang kita lihat adalah jarak pandang mendahului, di mana JD, jarak mendahului, adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. Bisa kita lihat asumsi pada sketsa gambar di bawah, di mana ada jarak D1, ada D2, ada D3, dan ada D4. Nah, rumus yang kita gunakan, ya, sebelumnya kita lihat di sini adalah JD, jarak mendahului, di mana kita mengukur asumsi tinggi mata kita sama dengan tinggi halangan yang ada di depan. Jadi jangan mobilnya baru jauh, kita sudah mengambil ancang-ancang untuk pindah lajur. Nah, itu salah. Maka yang kita gunakan adalah bagaimana tinggi kendaraan di depan kita lihat sama dengan kita, maka kita langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan penyalipan kendaraan yang di depan. Rumus yang digunakan JD sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 ditambah D4, di mana rumus D1 sama dengan 0,278 dikali T1. T1 adalah dalam detik, di mana T1 sama dengan 2,12 ditambah 0,026 dikali kecepatan rencana, dalam kurung, kecepatan rencana kurang M. M adalah perbedaan kecepatan dari kendaraan yang menyiap dan kendaraan yang disiapkan di depan itu. Maka perbedaannya kita ambil rentangan 10-15 km per jam. Ditambah dengan A. A adalah kecepatan rata-rata, di mana rumus A adalah 2,052 ditambah 0,0036 dikali dengan kecepatan rencana, dikali dengan T1. T1 tadi adalah 2,12 ditambah 0,026 dikali kecepatan rencana. Untuk D2, rumusnya adalah 0,278 dikali dengan kecepatan rencana dikali dengan T2. T2 kita ambil adalah rumusnya 6,56 ditambah 0,048 dikali kecepatan rencana. Untuk D3 kita tetapkan di sini apabila kecepatan rencananya adalah rentangan 50-65 km per jam, maka D3 kita ambil adalah 30 meter. Nah, sesuai dengan tabel tersebut bisa kita pilih berapa rencana yang kita ambil untuk kecepatan pada jalan tersebut. Untuk D4 adalah 2/3 dikali dengan D2 tadi. Nah, ini adalah materi yang kita sampaikan pada pertemuan keempat kita. Silakan mahasiswa nantinya ada tugas yang saya bagikan pada KD ataupun classroom yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.